Selamat siang, yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi atau yang diwakili oleh Bapak Yonas Yanampa selaku mantan Ketua Bawaslu Mimika, yang kami hormati Ketua MRP atau diwakili oleh Ketua 2, terus yang saya hormati Ketua KPU yang diwakili oleh Bapak Hiro dan ketua-ketua partai, ketua-ketua OKP dan tokoh pemuda, dan saya lupa Pak Kuramil ya, atau yang mewakili beliau, dan dari pemerintah yang selalu sama-sama bersama Bawaslu ini Pak siapa? Dari Kesbampol. Oke, mungkin saya ndak panjang lebar. Saya hanya ingin menyampaikan prosedur tata cara pelaporan untuk masuk di sengketa. Karena selama ini mungkin dari ketua-ketua partai atau tim pemenangan itu hanya mengetahui tata cara pelaporan penanganan pelanggaran, dan itu pun masih ada yang belum dilengkapi biasanya. Makanya perlu kami sosialisasikan, sekaligus tadi sudah dibahas soal undang-undang apa dan semacamnya. Makanya saya mungkin langsung untuk masuk ke intinya saja, bahwa tata cara laporan bersengketa itu apa-apa saja. Ini yang pertama adalah dasar hukumnya. Jadi sengketa itu ada dasar hukumnya, terdapat dalam Undang-Undang 10 2016. Itu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Jadi sudah berubah. Terus yang kedua adalah Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Kita masih pakai Perbawaslu tahun 2020 karena Perbawaslu untuk pilkada serentak ini belum keluar. Kita tunggu dari mungkin PKPU dulu baru Perbawaslu tuh, biasanya begitu. Selanjutnya mungkin kewenangan Bawaslu dalam hal penyelesaian sengketa itu diatur dalam pasal 30 huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Jadi kita sudah diatur dalam Undang-Undang tahun Nomor 10 Tahun 2010, yaitu penyelesaian temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Jadi kalau masuk dalam unsur pidana itu melalui penanganan pelanggaran ke kejaksaan dan kepolisian. Itu tidak masuk dalam sengketa. Yang kedua adalah pasal 2 ayat 2 Perbawaslu tahun nomor 2 tahun 2020. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten meriksa dan memutuskan sengketa pemilihan. Jadi Jadi ketika laporan itu masuk, nanti kita akan periksa apakah lengkap datanya, hampir sama dengan penanganan pelanggaran. Selanjutnya, sengketa pemilihan itu terjadi akibat tindakan peserta pemilihan yang menyebabkan hak peserta pemilihan lainnya dirugikan secara langsung. Itu pasal 4 Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Jadi sengketa itu ada karena peserta pemilihan ini dianggap dirugikan. Itu bisa jadi. Atau peserta pemilu itu dia dirugikan oleh KPU misalnya. Itu bisa masuk dalam sengketa itu. Misalnya ada penetapan calon misalnya tidak sesuai, itu bisa masuk di dalam sengketa. Sengketa itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah pemilihan antara peserta pemilih dengan penyelenggara pemilihan, dan sengketa pemilihan antar peserta pemilih. Ini biasa sering-sering terjadi. Yang peserta antar peserta, misalnya lokasi kampanye atau apa bersamaan, atau lokasi spanduknya mungkin berdempetan. Itu biasanya terjadi ketika sengketa pemilih antar peserta pemilihan. Apa yang
apa yang di objek sengketanya. Biasanya itu adalah keputusan dan atau berita acara KPU provinsi atau kabupaten kota tidak sesuai yang diinginkan oleh peserta pemilu. Tapi ada juga yang dikecualikan. Itu pada pasal 5 Perbawaslu 2 tahun 2020. Yang pertama adalah penanganan pelanggaran administrasi, itu tidak bisa. Yang kedua adalah putusan sengketa pemilihan. Yang ketiga adalah putusan pengadilan terkait tindak pidana pemilihan. Yang keempat adalah putusan pengadilan terkait sengketa. Yang kelima adalah keputusan KPU yang berkaitan dengan hasil. Itu tidak masuk dalam sengketa, sengketanya masuk di MK biasanya. Siapa-siapa yang terlibat? Yang pertama adalah sengketa itu adalah ada 3. Pemohon, yang biasanya bakal calon atau pasangan calon. Yang kedua termohon itu adalah KPU dan pasangan calon untuk sengketa antar peserta. Pihak terkaitnya bakal calon atau pasangan calon berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Misalnya ada 2 calon, yang satunya bermohon ke ini dan menggugat KPU misalnya, terus yang calon lain merasa dirugikan, itu adalah pihak terkait. Terus pemohon ini atau termohon itu atau pihak terkait itu bisa didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Jadi bisa diwakili, bisa juga tidak langsung oleh calonnya langsung itu datang, bisa diwakili. Ini kan kadang-kadang tidak dimengerti, calonnya sendiri yang datang atau misalnya, tapi itu harus ada surat SK-nya juga dari pasangan calon. Tidak boleh di hanya lewat telepon saja disuruh wakili saya ke sana, tidak bisa, harus ada surat tugasnya. Sengketa pemilihan sebagaimana yang dimaksud dilakukan melalui tahapan. Yang pertama adalah menerima dan mengkaji laporan atau temuan. Yang kedua adalah mempertemukan. Jadi dipertemukan ini pihak terkait dengan pihak termohon, pemohon dan termohon. Jadi sengketa itu tidak seperti dengan penanganan pelanggaran. Kalau penanganan pelanggaran mungkin bisa berhari-hari, tapi sengketa itu cepat. Paling lama 3 hari terhitung sejak keputusan KPU misalnya. Jadi misalnya ada yang sengketa, misalnya ada SK penetapan KPU, misalnya bakal calon, itu setelah penetapan itu hanya batas waktunya 3 hari. Kalau lewat 3 hari itu sudah dianggap tidak ini. Terus yang kedua adalah rapat pleno dilaksanakan paling lama 1 hari. Hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan disampaikan. Jadi pemohon ini ketika lewat lewat 2 hari pemohonnya tidak ada tanggapan dari misalnya dari kami Bawaslu, itu bisa datang bertanya ke kantor, kenapa ini kan batas waktunya hanya 1 hari untuk diberikan kesempatan untuk diplenokan, apakah ini dilanjut atau tidak. Yang ketiga adalah hal pemohon dinyatakan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi permohonan selama terhitung 3 hari. Jadi kalau kita sudah memberikan kesempatan untuk memperbaikan selama 3 hari tidak diperbaiki, maka itu dianggap selesai karena dianggap bahwa datanya tidak lengkap. Selanjutnya itu verifikasi perbaikan kelengkapan
permohonan dilakukan dalam rapat pleno. Sejak dokumen pemohon diselesaikan, sengketa pemilihan hasil perbaikan disampaikan oleh pemohon. Terus setelah pelengkapan, setelah putusan, status permohonan kepada pemohon paling lama 1 hari sejak keputusan rapat pleno. Jadi setelah pleno itu langsung kita sampaikan ke pemohon. Waktu penyelesaiannya, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota memeriksa dan memutuskan pemohon penyelesaian sengketa pemilihan melalui musyawarah dan mufakat paling lama 12 hari terhitung sejak diterima permohonannya. Jadi ketika tadi kan sampai hanya perbaikan selama 3 hari, terus putusannya selama 3 hari, masa perbaikannya itu tidak selesai, maka kalau dilanjutkan itu bisa sampai 12 hari setelah musyawarah. Musyawarah itu ada beberapa nanti terbagi-bagi juga. Musyawarah itu dilakukan paling lama 2 hari. Kalau tidak ada titik temunya, maka dilanjutkan lagi. Nanti disampaikan slide selanjutnya. Salinan putusan disampaikan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait paling lama 2 hari. Hari kerja ya, hari kerja. Itu harus teman-teman dari partai politik dan calon-calon tim sukses itu harus tahu hari kerja. Jangan sampai biar tengah malam juga datang, jam 12 malam datang juga ke kantor untuk melapor. Ujung-ujungnya kan biasanya begitu. Kemarin kejadian di pemilu kemarin, ada yang datang jam 12 malam, pagi muncul berita tidak ada, katanya KPU Bawaslu tidak melayani, padahal itu jam kerja. Jam kerja itu sampai jam berapa? Itu harus dimengerti juga. Selanjutnya adalah musyawarah dilakukan secara tertutup. Tidak boleh dilakukan di warkop, apakah di hotel kan tidak boleh. Itu ada di ruang sidang. Musyawarah dipimpin paling sedikit 1 orang Bawaslu, anggota Bawaslu. Dan dibantu 2 orang staf biasanya. Yang ketiga adalah kesepakatan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kami juga tidak akan memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan perundang-undangan. Jangan sampai dianggap bahwa ini tidak sesuai. Terus setelah musyawarah, kalau tidak ketemu itu dibuatkan mediasi lagi. Tapi apabila pemohon ini tidak hadir selama 2 kali pemanggilan berturut-turut, maka sengketa itu dinyatakan gugur. Hampir sama tadi perbaikan, dikasih jangka waktu perbaikan 3 hari, jangan sampai hari keempat baru datang. Ini berkas-berkas yang diperbaikan itu sudah lewat. Sama dengan ketika ditindaklanjuti, terus dipanggil pemohon dan tidak hadir 2 kali kita surati, tidak datang, itu dianggap tidak ini. Selanjutnya adalah pembacaan putusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sudah mungkin selanjutnya. Selanjutnya lagi. Alurnya. Jadi ini alurnya Bapak Ibu. Jadi ini bisa nanti dibagikan, kalau ada yang mau ambil di kantor juga bisa, nanti kita sediakan di sana alur-alurnya. Jadi alur penyelesaian sengketa pemilihan serentak tahun 2024. Pemohon bakal pasangan calon. Ada yang langsung dan tidak langsung. Jadi kita juga terima pemohon menyampaikan secara online melalui sistem informasi penyelesaian sengketa SIPS. Itu nanti akan kami tunggu dari RI. Terus yang kedua adalah dokumen pemohon. Itu mungkin sudah
bisa dilihat di slide itu. Selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya mungkin bisa dilengkapi oleh pimpinan kami dari provinsi. Oke, sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.